official itu. Tiap hari menyampaikan hal-hal yang bagus-bagus. Tapi yang di depan mata dia nggak ulas. Begitu. Bahkan Dr. Janet pun sudah ke BPOM menyampaikan itu. Ada informasi di sana bahwa terkait dengan Dr. Richard Lee ini, BPOM tidak pernah melaporkan itu ke polisi. Bahkan tidak merekomendasikan kasus itu untuk ditangani secara pidana. Oke teman-teman, karena nggak ada pendapat ya, sabar dulu ya, saya ingin Prof. Emran. Prof, izin Prof, ini sudah sejauh ini persidangan, pada hari ini sidang ditunda. Kenapa ditunda? Karena saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak hadir. Salah satunya adalah Gerabah Shop atau itu Rafael Shop, apa itu tadi? Kemudian salah satunya meninggal dunia. Bagaimana ketika saksinya meninggal dunia, Prof? Izin, Prof. Iya, Mr. J. Oh iya, jadi tadi situasi, oh iya, tadi saya pikir saya sidangnya itu tunda, apa namanya? Bukan tunda, tapi nggak ada sidang tadi itu, padahal ada ya, Mr. J? Ada sidang. Tapi hakim mengatakan karena nggak ada saksinya, jadi mendengarkan suaranya terdakwa saja tadi, begitu, Prof. Oh iya. Iya, Mr. J. Jadi itu paling begini, Mr. J. Itu paling bisa nanti karena memang sudah keterangannya kan sudah di BAP itu ya. Memang keterangan itu perlu di apa namanya saksi itu ketika diberikan keterangan di BAP, maka kemudian nanti kan keterangan itu juga kemudian di challenge pada tingkat pada level pembuktian. Pada level pembuktian itu biasanya ada cross eksaminasi di sana. Jadi keterangan itu kan kemudian didalami oleh para pihak, terutama pihak PH. Kalau misalkan memang saksi itu dihadirkan sebagai saksi charge, saksi yang memberatkan, berarti ada kepentingan dari terdakwa ini untuk men-challenge atau mendalami apa yang sudah disampaikan pada tahap BAP sebelumnya. Begitupun dengan hakim memang sangat berkepentingan untuk sampai pada kebenaran materialnya kan. Konsekuensinya memang menjadi sangat penting ketika alat bukti itu, terutama alat bukti keterangan saksi itu memang disajikan di persidangan untuk diuji validitasnya, diuji kebenarannya, itu menjadi penting. Karena yang digali itu adalah kebenaran materialnya, kebenaran material apa yang disampaikan. Itu, cuman yang terpenting itu ketika saksi itu tidak bisa hadir, maka jadi kalau dia tidak bisa hadir itu gini, Mr. J, tidak bisa hadir itu karena memang ada alasan yang sah. Katakanlah kalau terbentur dengan kepentingannya sebagai katakanlah ada tugas khusus lah, khusus. Tapi kalau memang tidak hadir hanya karena tidak hadir, berarti kan itu bisa dilakukan upaya paksa. Upaya paksa, karena keterangannya kan sudah membawa orang sampai pada level terdakwa kan. Itu sebenarnya. Cuman kalau misalkan ada yang meninggal, berarti ya harus bisa dibuktikan juga apa surat kematiannya dan sebagainya kan. Itu sih Mr. J. Cuman memang ada konsekuensi begini Mr. J. Kalau misalkan saksi itu tidak hadir, maka JPU bisa meminta izin ke majelis hakim untuk dapat dibacakan BAP-nya. Hanya saja weight of proof-nya itu nggak terlalu kuat. Bobot pembuktiannya itu tidak terlalu kuat gitu loh Mr. J. Jadi gradasinya itu menjadi menurun. Bukan lagi menjadi bukti yang primer, tapi dia mungkin ya bersifat bukti yang sekunderi atau mungkin tertek lah. Jadi tidak begitu kuat Mr. J sebagai alat bukti. Itu sih Mr. J. Oke, kalau ketidakhadirannya itu kan harus ada upaya pemanggilan paksa. Kalau itu belum dilakukan, tiba-tiba minta dibacakan, jadi lucu ya Prof. Ketika upayanya aja belum kok sudah tiba-tiba ngambil keputusan, bacain aja misalnya. Kan jadi lucu Prof. Silakan. Ya bisa. Memang dia punya kewajiban untuk artinya dia sampaikan apa yang sudah disampaikan pada tahap penyidikan sebelumnya kan. Itu. Jadi kalau misalkan sudah dipanggil secara patut tidak datang juga, berarti hakim dapat menerapkan pasal 224
Nah, berarti Nah, ada sanksi pidananya tuh. Ya, dipanggil dulu secara patut. Kalau memang dia tak aja ingkar, ya berarti ya dapat bahas berapa disangsi dengan pasal 224 itu. Terus Mr. Ji. bisa nggak kira-kira kalau nggak mau datang ya udahlah nggak usah dipakai kesaksiannya. Bisa nggak seperti itu, Bro? Bisa, bisa. Ya, karena begini, Mr. Ji. Itu kan alat bukti. Jadi salah satu yang kemudian menghantarkan orang menjadi terdakwa itu kan adalah keterangan dia berdasarkan alat bukti tadi kan. Termasuk diantaranya itu keterangan dari saksi. Nah, salah satu keterangan saksi itu yang menjadi dasar pertimbangan penyidik untuk kemudian menetapkan orang ini menjadi tersangka dan kemudian ditingkatkan menjadi terdakwa kan, lalu diperiksa. Nah, jadi saya kira ini bukan hal yang sederhana kaitannya dengan proses peradilan kan. Itu jadi memang menjadi kewajiban hukum untuk kemudian datang. Kalau misalkan nggak datang berarti memang alasannya itu ya alasan yang sah, alasan yang patut gitu Mr. Oke. Nampaknya saya tertarik dengan pernyataan di bawah ini dari Aryan Rifki. Ini Aryan Rifki ini JPU-nya udah pada kapok itu Mr. Z. Bikin alasan doang. Iya, jangan begitu juga. Jangan sampai dihadirkan malah dikuliti sama pengacara. Mendingan aja ya. Udah kamu gak usah hadir. Nanti kalau dikuliti malah saya bingung. Jangan-jangan. Ini dari Aryan Rifki. Ada pernyataan seperti ini. JPU-nya udah pada kapok itu Mr. Z. Bikin alasan doang. Ya memang teman-teman ya. Beberapa kali sidang itu saya melihat JPU-nya itu sudah pasrah lah. Mulai dari bukti, ya kan, bukti kok masih utuh. Mungkin silakan Dokter Andrea. Nah, aku mau sedikit aja nih Mr. sebelum izin pamit. Jadi kalau saya bolehlah ya kita menilai sampai saat ini bagaimana sebenarnya proses persidangan atau proses hukum yang dijalani oleh Dr. Richard Lee versus si Samirun ya. Kalau saya menilai begini Mr. mulai dari tingkat kepolisian sampai di kejaksaan sama sekali mereka tidak memahami orang ini baru punya wewenang ya. Tapi ternyata orang yang memiliki wewenang ini belum tentu memahami materinya. Iya. Tapi sudah berani membuat orang menjadi tersangka dan terdakwa. Ini benar-benar kalau nanti hakim ini bisa menilai dengan baik ya, kita berharap itu hakim akan menilai dengan detail ya, dengan segala sesuatunya ya. Kalau nanti ini bebas, ini menjadi aib malu lah untuk di kepolisian dan di kejaksaan bahwasanya orang yang memiliki wewenang bukan berarti dia mengerti dan memahami. Itu sih Mr. Zik. Tapi saya tidak suka tadi kata-kata Dr. Andreas. Mohon maaf ya, Dr. Andreas ya. Mau nanya kan? Boleh. Apa itu Mr. Zik? Izin Mr. Z sedikit saja Mr. Z, habis itu saya turun, itu kan gak enak banget saya. Rasa-rasanya itu Dr. Andreas mau ngomong tapi untuk turun, tolonglah jangan begitulah ya. Saya itu izin Mr. Z minta waktu sedikit saja, habis itu saya turun. Wah, jangan begitu dong, tetap di sini ya Dr. Andreas ya. Oke, ini Aja Nur, ini ada Prof. Imran. Jadi Prof. Imran tadi menilai bahwa harusnya ketika dia tidak bisa hadir, harus ada upaya daripada pihak hakim memerintahkan JPU untuk upaya paksa hadirkan. Kecuali kalau sudah diupaya paksa tapi tidak bisa hadir, maka mau tidak mau
ya untuk men-challenge tadi, untuk membuktikan apakah benar atau tidak kesaksiannya, ya dibacakan. Mari kita uji. Bagaimana menurut Bu Haja? Apakah dibiarkan begitu saja Bu Haja? Biar nggak tidur nih Bu Haja. Saya belum tidur Bapak. Saya menyimak. Terima kasih Mr. Z. Dan tadi saya sudah tercerahkan juga, sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Emran. Saya bukan ahlinya loh, kalau ditanya begitu. Tapi paling tidak. Nggak apa-apa. Ini kan jadi masyarakat umum tuh tahu gitu loh Bu. Oh, kalau dipanggil jadi saksi nggak datang, pasti dipanggil paksa. Kalau dipanggil paksa tidak datang, dibacakan keterangannya. Maksud saya begitu Bu. Silakan. Oh siap. Saya tuh kalau masalah hukum saya tidak terlalu paham ya. Tapi paling tidak menurut saya, asumsi saya, kalau memang itu ada seorang saksi yang dikatakan sudah meninggal dunia, artinya ada semacam surat legalitas yang menyatakan bahwa seseorang itu memang sudah meninggal dunia, sudah wafat gitu loh. Nah, tapi kalau memang dipanggil paksa ya harus dong, kalau memang itu orang yang meninggal dunia ya dipaksa, paling tidak harus memberikan kesaksian, kan dia sudah menyatakan dalam satu BAP, jadi sehingga ada seseorang yang menjadi seorang terdakwa gitu. Tuh Mr. Z. Oke. Teman-teman masih ingat semua ya teman-teman, ketika ada seseorang untuk dihadirkan ke persidangan, dia harus menggunakan kursi roda, dia harus menggunakan pandu tempat tidur yang dikawal oleh 2 suster itu, dan saya mempunyai buktinya semua. Jadi undang-undang memerintahkan setiap orang untuk memberikan kesaksian di pengadilan, ya, karena sangat dibutuhkan kesaksiannya. Jika saja orang itu berhalangan, mungkin tadi sudah disampaikan sama Prof. Emran akan dibacakan. Tapi ada beberapa kasus itu kursi roda sampai didorong ke ruang sidang, kemudian dipindahkan ke kursi persidangan, kemudian ada juga yang tempat tidur yang berbaring, itu ada juga sampai ke persidangan. Saya punya bukti itu. Dan apakah masih berlaku dengan adanya undang-undang yang baru itu? Ketika orang yang dipanggil untuk hadir di persidangan, kemudian ternyata yang bersangkutan tidak datang. Ya, saya kembali lagi, saya tadi senang dengan nada pernyataannya dari Aryan Rifki tadi, karena mungkin ya jaksa juga sudah mulai setengah hati, karena setiap kali dihadirkan persidangannya, keterangannya itu aja, dan selalu dalam di bawah tekanan. Karena apa yang dinyatakan di BAP ditanyakan ulang, di BAP ditanyakan ulang, justru akhirnya mendapatkan jawaban yang berbeda. Ya, mendapatkan jawaban yang berbeda. Saya juga berharap kalau saksi-saksi seperti ini ya hadir sajalah, supaya tahu siapa sih milik barang ini, siapa sih pemiliknya. Jangan sampai orang sudah disidang sampai sekarang nih ditahan. Tadi saya bacakan sudah turun 5 kilo. 5 kilo. Dan memohon itu supaya hakim itu, yang mulia hakim itu untuk menangguhkan ya. Ya seharusnya kalau saya ya berdasarkan kemanusiaan dan kesehatan ya saya tangguhkan. Jangan hanya berdasarkan keterangan doktip yang nggak jelas begitu, kemudian mempertahankan. Ini repot nih. Oke, Dr. Janet, apakah Dr. Janet sudah bangun? Siap, Mr. Z. Ya, bangunlah. Bagaimana pandangan Anda? Tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Andreas, Lawyer Willy, kemudian terakhir Prof. Emran. Silakan. Ya kalau saya sih setuju ya dengan apa yang disampaikan Prof. Emran, Pak. Memang istilahnya ini loh double Pak, Mas Z.
Kalau memang apa namanya nggak mau datang ya dibatalkan aja BAP-nya. Yang saya rasa si itu ya yang itu awal katakan mereka tuh udah keder duluan gitu kenapa ini. Karena ya mereka juga nggak berpikiran macam-macam kan, mereka ini hanya pedagang. Itu untuk yang restoran shop sama ini ya, berapa shop begitu sih itu sih. Oke, ini sangat menarik nih. Coba nih dari Hajah Erna. Bukti surat kematian juga harus ada minggu depan. Oke, ini menarik nih. Karena dia sudah mengatakan mati, maka harus ada surat kematiannya. Oke, itu dipaksa namanya itu. Harus dong namanya mati, ada suratnya. Oke, tapi pengacaranya juga akan juga berkunjung ke alamat itu. Nanti diam-diam ini, kalau jaksa mengatakan ini ada surat kematiannya, terus pengacaranya bilang, mohon izin yang mulia, kami sudah dari lokasi, ternyata yang bersangkutan masih hidup. Iya kan? Iya kan? Karena ini sudah dari minggu lalu katanya, tapi minggu ini tetap dipanggil lagi loh. Panggil. Kalau panggil itu artinya sudah tahu, ya kan? Sudah tahu dikirimi surat, ya nggak? Ya akhirnya nggak datang. Kalau nggak datang alasannya maaf. Yakin nih saya meragukan ini. Nah, sinkron dengan pernyataannya Bu Hajah ini. Bu Hajah ini, kalau Bu Hajah mengatakan minggu depan harus ada surat, kalau surat itu dibuat abal-abal, pengacara ini sekarang begitu tahu bahwa matanya kan ada itu, dia akan berkunjung ke sana untuk melakukan cross-check lapangan. Benar nggak sih saksi ini ternyata masih hidup. Contohnya begitu. Nah, sidangnya makin rame. Jaksa bilang, mohon izin yang mulia, kami sudah mendapatkan surat kematiannya. Wah, gitu langsung. Izin yang mulia, kami tim pengacara sudah berkunjung ke rumah saksi. Dan saksi masih hidup. Jadi surat kematian itu, hahaha. Keren nggak, Dr. Janet, seandainya itu terjadi? Mantap betul itu. Iya dong. Saya lihat begitu, karena cara-cara kerja Samira itu kayak begini ini. Cara kerja Samira itu kayak begini ini. Contoh, ada cerita dari JPU, yang JPU ngomong tapi JPU ngomong di sidang tuh, tapi tidak bisa dibuktikan. Contoh, mohon izin yang mulia, saksi 2 ini tidak datang karena ikut Samira umroh. Itu kata jaksa. Betul tidak, Dr. Janet? Iya betul. Kata jaksa yang 2 ini umroh, ngikut Dr. Samira. Oke. Tetapi di sidang, kamu ikut umroh nggak? Tidak. Nah, kalau itu terjadi lagi dengan kematian, bahaya. Bagaimana pandangan Anda, Dr. Janet? Nah, itu yang saya juga nggak paham. Yang berbohong jaksanya atau tipsnya, saya juga nggak bisa paham itu sih. Iya, karena jaksanya terpengaruh dengan orang yang 3 huruf ini. Begitu. Ya, mudah-mudahan itu terjadi, ya. Itu terjadi. Nanti saya sampaikan sama tim pengacaranya untuk melakukan cross-check terhadap alamat daripada saksi ini. Jangan sampai hanya ngibul belaka mati, tapi masih hidup. Kalau nggak masalah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masalahnya, kalau surat kematiannya ada, tapi dari mana entah, kemudian pengacara menemukan bahwa yang bersangkutan masih hidup. Bahkan masih live TikTok. Nah, itu bahaya. Oke lah, ada tambahan lagi, teman-teman? Sedikit Mr. Giri lagi.
Oh. Begitu saya suka kalau begitu. Kalau langsung mau pamit tuh aku nggak suka, nggak enak rasanya. Dan ini sedikit ada case juga yang dilakukan oleh si Samirun. Ini suara Ya. bergema, Mr. Z. Suara bergema, bagaimana bisa bergema ini? Kalau dia aku bergema ya. Oke. Kedengaran nggak, Mr. Z? Oke. Nah, jadi ini ada kasus kasusnya masih sama nih di Samirunnya ya. Jadi di sisi Samirun ini kan ada melaporkan ada salah satu influencer lah atau salah satu brand owner yang cukup terkenal terkait produk minuman ya. Minuman di PMJ di Polda Metro Jaya. Ini sedikit aku discuss ya. Ini juga sama seperti yang saya katakan tadi. Ternyata walaupun orang itu di dalam satu instansi dia memiliki wewenang, tapi belum tentu dia mengerti dan memahami case per case-nya gitu. Nah, ini ada satu laporan yang dilakukan oleh si Samirun. Nah, dia mengatakan banyak hal ya untuk nge-framing satu produk ini adalah berbahaya apa segala macam. Tidak ada ininya, tidak ada itunya. Nah, kemudian dia melaporkan ke PMJ. Tentunya kita sudah tahu ya, prosedur dalam pelaporan ini kan pasti ke SPKT dulu. Di situ ada konseling. Ini arahnya kemana? Apakah nanti di sini apa bagaimana? Itu harusnya lebih terarah karena di SPKT itu kan kita kan konseling dulu. Jadi terarah ini arahnya kemana nih? Dudukan pasalnya seperti apa? Lagi-lagi Mr. Z, ini saya di pihak terlapor ya, di pihak terlapor mengajak untuk diskusi dan segala kita duduk. Kejadiannya sudah beberapa bulan yang lalu ya dalam pelaporan ini. Nah sekarang kan terlapor dipanggil. Nah itu saya cuman minta nih datanya, mana nih datanya, laporannya mana, kemudian produknya mana yang dilaporkan. Jadi di laporan itu Mr. Z ada pasal yang diundangkan itu adalah dugaan tindak pidana Undang-Undang Kesehatan sama persis 138 Junto 435. Nah, kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti biasa. Itu aja yang dilaporin ya. Nah, kemudian saya cek semuanya, saya langsung kasih tahu nih sama terlapor dan pihak PH-nya. Ini fix laporannya ini tidak 100% aku yakinin tidak bisa naik. Kenapa? Karena yang di pasal yang diundangkan ini pasal 138 435 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kenapa saya bilang tidak bisa naik? Karena yang dilaporkan adalah produk makanan. Jadi itu olahan pangan, bukan sedan farmasi. Ini tidak bisa naik, gimana pun tuh nggak akan bisa. Yang dilaporkan ini adalah olahan pangan. Kenapa? Undang-undangnya Undang-Undang Kesehatan sediaan farmasi. Ini kacau nih, dari SPKT juga sudah kacau. Ini udah nggak benar. Aku langsung bilang begitu. Akhirnya tim PH-nya langsung nginfo ke penyidik, duduk cerita dan berdiskusi. Udah selesai begitu aja. Yang tadinya sudah capek manggil ini manggil itu, ada ahlinya sudah dipanggil nih semuanya Mr. Z nih. Udah ada panggilan pihak pelapor, ahli pidana, ahli kesehatan, apa segala macam, dan akan naik. Saya bilang, ini apaan sih nih ahli kesehatan ini gimana maksudnya?